Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya peserta nomor 701 akan menceritakan kisah salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad merupakan salah satu keturunan suku Manaf. Kakeknya Sa'ad adalah Uhaib, putra dari Manaf, yang menjadi paman dari ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aminah binti Wahab. Suatu hari Sa'ad didatangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai orang yang ramah. Abu Bakar As-Siddiq mengajak Sa'ad untuk menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di perbukitan dekat Mekah. Ternyata pertemuan itu memberikan kesan yang amat dalam bagi Sa'ad. Ia pun segera menerima risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tangan terbuka. Ia memeluk Islam di umur 17 tahun. Sejak saat itu, Sa'ad menjadi salah satu sahabat Nabi yang pertama masuk Islam. Berita keislaman Sa'ad membuat ibunda Sa'ad marah. Ibunda Sa'ad melakukan mogok makan demi menentang keislaman anaknya. Semakin hari, semakin parahlah kondisi sang ibu dalam ujian keimanan yang berat seperti ini. Sa'ad pun berkata, "Demi Allah, ketahuilah wahai ibunda, seandainya bunda memiliki 100 nyawa, lalu ia keluar satu persatu, maka tidaklah anakmu ini akan meninggalkan agama Islam walau ditebus dengan apapun." Akhirnya hati ibundanya pun luluh. Tak lama berselang turunlah ayat Al-Quran surah Luqman ayat ke-15 yang artinya, "Dan seandainya kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan aku, Allah, padahal itu tidak sesuai dengan pendapatmu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya." Sa'ad adalah seorang kesatria muslim yang paling berani. Ia mempunyai dua kekuatan yang sangat ampuh, yaitu panah dan doanya. Hal ini tak lepas dari doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Sa'ad. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan sesuatu dari Sa'ad yang menyenangkan hati beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bermunajat, "Ya Allah, tepatkanlah bidikan panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas dan kabulkanlah doanya." Maka sejak itu, jika ia memanah, pasti akan tepat sasaran, dan jika ia berdoa, pasti akan dikabulkan oleh Allah. Ketika fitnah terjadi pada zaman kekhilafahan Ali bin Abi Thalib, saat mendengar seorang laki-laki memaki Ali Thalhah dan Zubair, orang itu mencaci tanpa henti. Maka
begitu, akan saya doakan kamu kepada Allah. Laki-laki tadi lantas berkata, rupanya kamu hendak menakutiku, seolah-olah kamu seorang nabi, sambil mencemooh Sa'ad pun pergi wudhu dan melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian berdoa agar Allah memberikan pertanda dan pelajaran. Tidak lama dari salah satu pekarangan rumah muncul seekor unta dan menabrak laki-laki tadi sehingga meninggal. Tatkala Sa'ad menjadi pemimpin pasukan Muslim dalam membebaskan wilayah Irak, seketika itu pasukan Muslim terhadang sungai Tigris. Sedangkan musuh berada tepat di seberang sungai. Alih-alih mundur, Sa'ad memerintahkan agar kuda-kudanya menerjuni sungai yang kemudian diikuti orang-orang setelahnya, agar orang-orang tidak hanyut terbawa arus sungai. Saat pasukan akan menyeberang, Sa'ad berkata, bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata-kata Sa'ad ini mengobarkan fastabiqul khairat para pasukan Muslim untuk tak gentar melewati sungai Tigris yang dalam dan beraliran deras. Ketika ada salah seorang pasukan Muslimin yang tidak sengaja menjatuhkan tempat air minumnya, pasukan Muslimin yang lain berebut untuk meraih tempat air minum itu agar tidak terbawa arus sungai. Melihat kekompakan pasukan Muslim yang saling menolong ini membuat seluruh pasukan musuh seketika menjadi takut. Bagaimana tidak, jika satu wadah air minum yang jatuh saja membuat seluruh pasukan Muslimin berebut untuk meraih tempat air minum itu. Apalagi bila satu nyawa pasukan Muslim yang hilang, pasti seluruh kaum Muslimin tidak akan tinggal diam. Demikian sepenggal kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga, Sa'ad bin Abi Waqqas. Semoga kita dapat mengambil ibrah dari keteladanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.